Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Windiani Intan Purnama dengan NIM 2214200128 dari jurusan Perbankan Syariah kelas E semester 2. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Apakah kalian tahu teknologi informasi dan komunikasi? Teknologi informasi dan komunikasi atau sering disingkat dengan TIK adalah segala teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi atau dalam bahasa Inggris TIK sendiri sering disebut dengan Information and Communication Technology. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, pengolahan, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi alat bantu dan mentransfer data dari perangkat satu pada perangkat lainnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa TIK sendiri adalah perangkat teknologi yang sumber dayanya beragam yang digunakan untuk mengirim, menyimpan, membuat, berbagi, dan bahkan bertukar informasi. Adapun manfaat dari TIK sendiri yaitu memudahkan manusia dalam mengakses informasi, mempercepat proses informasi, dan juga mempermudah dalam pengelolaan data. Adapun dampak positif dari TIK sendiri yaitu mencakup 4 poin. Yang pertama itu kemudahan akses informasi. TIK telah mengubah cara kita mengakses informasi. Dengan adanya internet, kita dapat dengan mudah mencari dan mengakses berbagai informasi dari seluruh dunia. Hal ini memungkinkan penyebaran pengetahuan yang lebih cepat dan merata di seluruh masyarakat. Dan yang kedua, adanya komunikasi global. TIK kemungkinan kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang di berbagai belahan dunia melalui email, pesan instan, atau media sosial. Hal ini memperluas jangkauan komunikasi kita dan memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara individu dan organisasi yang berbeda. Dan yang ketiga, adanya efisiensi dan produktivitas. Penggunaan TIK dalam bisnis dan industri meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Automatisasi proses, penggunaan perangkat lunak khusus, dan alat-alat kolaborasi online mempercepat pekerjaan, mengurangi kesalahan, dan menghemat waktu. Nah, adapun yang terakhir, adanya pendidikan dan pembelajaran. TIK telah membawa perubahan signifikan dalam pendidikan dan pembelajaran. Pembelajaran daring, e-learning, dan sumber daya pendidikan digital, yang mana memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan fleksibilitas dalam belajar. Nah, adapun dampak negatif dari TIK sendiri yaitu mencakup 4 poin. Poin pertama yaitu ketergantungan dan gangguan. Penggunaan TIK yang berlebih dapat menyebabkan ketergantungan dan gangguan. Ketergantungan pada teknologi dapat mengganggu hubungan sosial, mengurangi interaksi manusia secara langsung, dan bahkan menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecanduan. Yang kedua, adanya privasi dan keamanan. Kemajuan TIK juga memunculkan masalah privasi dan keamanan. Data pribadi dapat terekspos dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Serangan siber, pencurian identitas, dan ancaman keamanan lainnya. Dan yang ketiga, adanya pengangguran struktural. Pengembangan TIK telah mengubah lanskap pekerjaan dan dapat menyebabkan pengangguran struktural. Beberapa pekerjaan menjadi otomatisasi atau diganti oleh mesin dan perangkat lunak, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang hilangnya lapangan kerja yang dapat digantikan. Dan yang terakhir, adanya ketimpangan digital. TIK telah menyebabkan ketimpangan digital masyarakat. Adanya kesenjangan akses terhadap teknologi dan aksesibilitas internet yang tidak merata di berbagai wilayah, baik dalam maupun
antar negara. Ketimpangan ini dapat memperkuat kesenjangan sosial, ekonomi, dan bahkan pendidikan. Terkait judul yang saya ambil yaitu mengenai peran teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan aksesibilitas informasi. Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan revolusioner dalam berbagai aspek kehidupan kita. Salah satu kontribusi penting dari teknologi ini adalah peningkatan aksesibilitas informasi secara global. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang, kita menjadi lebih terhubung dan mampu mengakses informasi dengan cepat dan mudah dari berbagai sumber. Di era sekarang, informasi menjadi aset berharga yang dapat memengaruhi kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Sebelum adanya teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, mendapatkan informasi biasa menjadi tugas yang sulit dan memakan waktu yang cukup lama. Namun, dengan perkembangan teknologi, aksesibilitas informasi telah meningkat dengan sangat pesat. Adapun salah satu peran utama teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan aksesibilitas informasi adalah melalui internet. Dengan adanya internet, kita dapat mengakses berbagai sumber informasi dari seluruh dunia hanya dengan beberapa klik. Situs website, portal berita, jaringan sosial, dan platform berita video telah memberikan akses tak terbatas ke informasi dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, video, dan audio. Selain itu juga, teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berbagai informasi. Platform media sosial dan aplikasi pesan instan memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang-orang di seluruh dunia dalam waktu yang nyata. Berita, pendapat, dan ide dapat dengan cepat kita sebarluaskan melalui platform ini, memungkinkan informasi untuk mencapai audiens yang lebih luas. Peningkatan aksesibilitas informasi juga telah memberikan manfaat signifikan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, dan pemerintahan. Di bidang pendidikan, siswa dan mahasiswa juga dapat mengakses sumber daya pendidikan online seperti khusus daring dan platform e-learning untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Dalam sektor kesehatan sendiri, pasien dapat mencari informasi tentang penyakit, pengobatan, dan kesehatan secara umum untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi mereka. Namun, perlu diingat bahwa peningkatan aksesibilitas informasi juga menghadiri tantangan baru. Informasi yang mudah diakses sering tidak diverifikasi dengan baik, sehingga membutuhkan keterampilan kritis dalam menyaring dan memvalidasi informasi yang diterima. Selain itu, kesenjangan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi antara masyarakat yang memiliki dan tidak memiliki akses masih menjadi isu yang tidak dibatasi. Secara keseluruhan, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan aksesibilitas informasi tidak dapat disangkal melalui perkembangan teknologi ini. Dunia menjadi lebih terhubung dan informasi menjadi lebih mudah diakses oleh banyak orang. Dalam menghadapi masa depan yang semakin digital, penting untuk terus mendorong pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkelanjutan untuk memastikan aksesibilitas informasi yang merata bagi semua orang. Kesimpulan dari judul
Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan aksesibilitas informasi adalah bahwa teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memainkan peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas informasi. Dengan adanya TIK, aksesibilitas informasi telah mengalami kemajuan yang signifikan. Teknologi seperti internet, telepon pintar, komputer, dan perangkat mobil telah memberikan akses lebih mudah dan cepat ke informasi. Melalui TIK, seseorang dapat mengakses informasi dari berbagai sumber, seperti situs web, aplikasi platform media sosial, dan database online. TIK juga memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan cepat dan efisien, baik melalui email, pesan instan, atau video konferensi. Ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih luas dan lebih mudah antara individu, kelompok, dan organisasi di seluruh dunia. Aksesibilitas informasi yang ditingkatkan melalui TIK juga memiliki dampak positif dalam berbagai bidang. Dalam bidang pendidikan, TIK memungkinkan siswa dan mahasiswa untuk mengakses materi pembelajaran, sumber daya pendidikan, dan perpustakaan digital. Dalam bisnis, TIK membantu meningkatkan akses ke pasar global, memfasilitasi komunikasi dengan pelanggan dan mitra bisnis, dan memungkinkan inovasi produk dan layanan. Dalam pemerintahan, TIK dapat digunakan untuk menyediakan informasi publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan efisiensi administrasi. Namun, kemungkinan TIK telah memberikan manfaat besar dalam meningkatkan aksesibilitas informasi. Juga ada tantangan yang perlu dibatasi. Beberapa tantangan tersebut meliputi kesenjangan digital antara mereka yang memiliki akses terhadap TIK dan mereka yang tidak, masalah keamanan informasi, privasi, kesulitan dalam mengelola volume besar informasi yang tersedia. Demikian, dapat disimpulkan bahwa TIK memainkan peran krusial dalam peningkatan aksesibilitas informasi. Namun, penting juga untuk terus memperhatikan dan membatasi tantangan yang terkait dengan penggunaan TIK agar manfaatnya dapat dirasakan secara inklusif dan berkelanjutan oleh masyarakat luas. Dari banyak kata yang telah terucap dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama, semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.